Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku, para praktisi maritim yang saya banggakan, para pemilik kapal, operator kapal, kapten kapal, kru kapal, dan semua pihak-pihak yang terkait. Izinkanlah hari ini saya akan berbagi perihal apa itu radar, apa itu namanya ARPA, ya, radar dan ARPA. Bagaimana cara penggunaannya di kapal dan bagaimana ketentuannya untuk diaplikasikan di suatu kapal. Yang dipakai saat ini adalah rezim IMO, yaitu kita memulai membahas tentang radar dan ARPA ini. Rezimnya pakai rezim IMO atau International Maritime Organization. Salah satu konvensi yang dipakai adalah konvensi SOLAS, Safety of Life at Sea. Kalau kita buka-buka dalam buku SOLAS, ada buka di chapter 5, ya, chapter 5. Kemudian regulasinya 19, ya. Kalau VDR di regulasi 20, kalau radar ARPA ini di regulasi 19. Kawan-kawanku semua, penggunaan radar, ya, itu dibagi dua, ya. Satu, radar yang dipakai untuk kapal-kapal penumpang, dan radar yang dipakai untuk kapal non penumpang, kapal kargo dan kapal penumpang. Jadi ada deviasi, ada pembedaan antara penumpang dan kapal penumpang maksudnya, dan kapal di luar penumpang. Nah, berbicara dengan dua jenis kapal ini, jenis kapal yang kedua namanya kapal kargo atau kapal non penumpang, itu diwajibkan untuk kapal-kapal non penumpang tadi ini, kapal yang ukuran GT-nya 500 GT ke atas. Sedangkan yang kapal penumpang, semua kapal penumpang wajib menggunakan radar ARPA, wajib dipasang radar ARPA. Sedangkan kapal kargo, kapal yang ukuran GT-nya 500 GT ke atas. Nah, ini sudah harus clear, ini sudah harus clear. Nah, terkait dengan GT tadi, ya, GT. Bagaimana halnya dengan kapal-kapal yang ukuran sedang, kecil, sedang, dan menengah? Ya. Ini ada aturannya lagi. Kalau kapal ukurannya 500 GT ke atas harus dipasang satu radar, satu unit radar. Tapi kalau kapal yang ukurannya 3000 GT ke atas, wajib dipasang minimal 2 set unit radar, di mana 2 set ini masing-masing berfungsi secara independen, ya, tidak bisa berfungsi dikoppel, ya, tapi harus secara independen. Jadi saya ada radar untuk penumpang, radar untuk kapal kargo. Kapal kargo dibagi untuk yang di atas 500 GT ke atas harus satu, yang ukurannya 3000 GT ke atas harus dipasang 2. Nah, ini kadang-kadang kita sulit untuk membedakannya. Nah, ada lagi namanya ARPA. Tadi radar, sekarang ARPA, Automatic Radar Plotting Aid, atau alat bantu untuk mencetak, ya, plotting aid, radar, automatic radar plotting aid. Kapal yang harus dilengkapi dengan ARPA itu kapal yang GT-nya di atas 10.000 GT. Ya. Kalau di bawah 10.000 GT masih radar saja. Tapi begitu ada
di 10.000 GT kapasitas kapalnya 10.000 GT, maka radar dan ARPA, automatic radar floating, harus dipasang itu. Untuk kapal yang berapa? Yang 10.000 GT ke atas. Nah, radar ini biasanya dikoneksikan ya. Di dalam penerapannya, radar dikoneksikan dengan kompas ya, dengan gyro kompas ya, dengan heading sensor ya, dengan dihubungkan dengan lock kecepatan ya, lock kecepatan. Kadang-kadang juga dihubungkan dengan ICE. Jadi radar yang dipasang di kapal tahun-tahun sekarang ini diwajibkan untuk dikoneksikan, baik itu di gyro kompas, baik itu di lock kecepatan, heading sensor maupun ICE ya. Kawan-kawanku semua, terkait dengan radar ini ada namanya radar yang bisa dikoneksikan dengan ECDIS atau untuk mengecetak ya target tracking ya dengan menggunakan ECDIS. Dan juga di dalam radar ini ada dua tipe. Tipe yang pertama namanya X-band ya, X-band, dan yang kedua namanya S-band. X-band dan X-band. Itu terkait dengan frekuensinya. Kalau yang X-band itu 9 GHz ya, 9 GHz. Kalau S-band itu 3 GHz ya. Pakai ARPA tadi itu harus dipasang baik X-band maupun S-band ya. Baik X-band maupun S-band. Jadi kapal yang ukurannya 10.000 harus dipasang 2 radar ditambah dengan ARPA, dan jenisnya 2 yaitu X-band dan S-band. Ya, frekuensinya bisa frekuensi tinggi 9 GHz, yang S-band 3 GHz ya. S-band ini cocok untuk kondisi cuaca buruk ini. Cocok juga. Nah, baik radar maupun ARPA ini harus dihubungkan, harus mampu menangani dalam keadaan berbahaya atau kondisi emergency. Termasuk power supply-nya harus ada power supply emergency. Jadi tidak boleh hanya dicolokin saja, tetapi harus ada bila mengalami kondisi darurat, ada emergency supply power ya. Tujuannya apa? Agar di dalam pelaksanaan fungsi daripada radar ini mempunyai keakuratan ya. Keakuratan tersendiri. Yang kedua stability ya, stabil, mendeteksi objek-objek yang ada di sekitarnya dengan stabil. Itulah kira-kira kawan-kawan semua ringkas tentang penggunaan radar di kapal. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.